Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safrila Widianti dari kelas Islam dan Ilmu Pengetahuan Teknik Informatika A sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama Dimas Ilmiawan, yang kedua Ulan Dwi Rahayu, yang ketiga Muhammad Wisnu Aji, yang keempat Aku Tantri Haridianto, yang kelima Yani Salama Putri, dan yang terakhir Tinta Merilina Putri. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami melalui PowerPoint yang membahas mengenai perilmuan, teknik, dan sains. Siapa saja mereka? Mari kita simak penjelasan dari rekan saya yang pertama, Dimas Ilmiawan. Silakan untuk Dimas Ilmiawan. Ya baik. Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi lahir di Uzbekistan pada tahun 780 Masehi. Beliau dikenal sebagai penemu aljabar dan nol. Nama asli dari Al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Beliau dilahirkan di Bukhara, hidup di Khawarizm, Uzbekistan pada tahun 194 sampai 780 Masehi dan meninggal tahun 850 Masehi di Baghdad. Al-Khawarizmi sebagai guru aljabar di Eropa. Beliau telah menciptakan sketch dan tangen dalam menyelidikkan trigonometri dan astronomi. Dalam usia muda, beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mum di Bait Al-Hikmah di Baghdad, dan beliau juga bekerja dalam sebuah observatory, yaitu tempat belajar matematika dan astronomi. Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab. Banyak lagi ilmu pengetahuan yang beliau pelajari dalam bidang matematika dan menghasilkan konsep-konsep matematika yang begitu populer yang masih digunakan sampai sekarang. Bidang astronomi juga membuat Al-Khawarizmi terkenal. Astronomi dapat diartikan sebagai ilmu falak, pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan, dan pemikiran serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang. Beberapa cabang ilmu dalam matematika yang dikenalkan oleh Al-Khawarizmi seperti geometri, aljabar, aritmatika, dan lain-lain. Geometri merupakan cabang kedua dalam matematika. Isi kandungan yang diperbincangkan dalam cabang kedua ini ialah asal-usul geometri dan rujukan utamanya ialah Kitab Al-Ustud atau The Element. Hasil karya Euclid, geometri dari segi bahasa berasal dari perkataan Yunani yaitu geo yang berarti bumi dan metri yang berarti pengukuran. Dari segi ilmu, geometri adalah ilmu yang mengkaji hal yang berhubungan menghitung dan sifat-sifat ruang. Aljabar merupakan nadi matematika. Karya Al-Khawarizmi telah diterjemahkan oleh Gerhard of Germano dan Robert of Caster ke dalam bahasa Eropa yang pada abad ke-12. Sebelum munculnya karya yang berjudul Hisab Al-Jibra wa Al-Muqabalah yang ditulis oleh Al-Khawarizmi pada tahun 820 Masehi. Sebelum ini tidak ada istilah aljabar. Selanjutnya, peranan dan sumbangan Al-Khawarizmi. Sumbangannya dalam bentuk hasil karya diantaranya ialah sistem nomor. Beliau telah memperkenalkan konsep sifat yang sangat penting dalam sistem nomor pada zaman sekarang. Karyanya yang satu ini membuat cos, sin, dan tan dalam penyelesaiannya persamaan geometri, teorema segitiga sama kaki, dan perhitungan luas segitiga, segi empat, dan lingkaran dalam geometri. Apa yang ditemukannya? Karya terbesarnya dalam matematika, astronomi, astrologi, geografi,
kartologi sebagai fondasi dan kemudian lebih inovatif dalam aljabar, trigorometri, dan pada bidang lain yang dia tekuni. Pendekatan logika dan sistemnya dalam penyelesaian linier dan notasi kuadrat memberikan keakuratan dalam disiplin aljabar. Nama yang diambil dari nama salah satu bukunya pada tahun 830 Masehi, Alkitab Al-Mukatsar fi Hisab Al-Jabar wal Mukabalah, atau buku rangkuman untuk kalkulasi dengan melengkapkan dan menyeimbangkan. Buku pertama yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12. Pada bukunya, Kalkulasi dengan Angka Hindu yang ditulis tahun 825 memprinsipkan kemampuan difusi angka India ke dalam perangkat Timur Tengah dan kemudian Eropa. Bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Algoritmi de Numeru Indorum, menunjukkan kata algoritmi menjadi bahasa Latin. Beberapa kontribusinya berdasarkan pada astronomi Persia dan Babilonia, angka India, dan sumber-sumber Yunani. Sistemasi dan koreksinya terhadap data Ptolemus pada geografi adalah sebuah penghargaan untuk Afrika dan Timur Tengah, buku besarnya yang lain. Kitab Surat Al-Ard, Pemandangan Bumi, diterjemahkan oleh Geografi, yang memperlihatkan koordinat dan lokasi dasar yang diketahui dunia, dengan berani mengevaluasi nilai panjang dari Laut Mediterania dan lokasi kota-kota di Asia dan di Afrika yang sebelumnya diberikan oleh Ptolemus. Ia kemudian mengepalai konstruksi peta dunia untuk Khalifah Al-Ma'mun dan berpartisipasi dalam proyek menentukan tata letak di bumi, bersama dengan 70 ahli geografi lain untuk membuat peta, kemudian disebut Ketahuilah Dunia. Ketika hasil kerjanya disalin dan ditransfer ke Eropa dan bahasa Latin, menimbulkan dampak yang hebat pada kemajuan matematika dasar di Eropa. Ia juga menulis tentang astrolab dan sundial. Kitab 1 Al-Jabar, Alkitab Al-Mukatsar fi Hisab Al-Jabar wa Al-Muqabalah, atau kitab yang merangkum perhitungan perlengkapan dan penyimbangan, adalah buku matematika yang ditulis pada tahun 830. Kitab ini merangkum definisi aljabar. Terjemahan ke dalam Latin dikenal sebagai Liber Algebrae et Al-Mujabalah oleh Robert dari Castor, Segovia pada tahun 1145 dan juga oleh Gerardus dari Cremona. Dalam kitab tersebut diberikan penyelesaian persamaan linear dan kuadrat dengan menyederhanakan persamaan menjadi salah satu dari 6 bentuk standar. Di sini B dan C adalah bilangan bulat positif. Yang pertama, kuadrat sama dengan akar. AX kuadrat sama dengan BX. Yang kedua, kuadrat sama dengan bilangan konstanta. AX kuadrat sama dengan C. Yang ketiga, akar sama dengan konstanta. BX sama dengan C. Yang keempat, kuadrat dan akar sama dengan konstanta. AX kuadrat plus BX sama dengan C. Yang kelima, kuadrat dan konstanta sama dengan akar. AX kuadrat plus C sama dengan BX. Yang terakhir, konstanta dan akar sama dengan kuadrat. BX plus C sama dengan AX kuadrat. Dengan membagi koefisien dari kuadrat dan menggunakan dua operasi aljabar atau pemulihan atau perlengkapan dan al-muqabalah, penyetimbangan aljabar adalah proses pemindahan unit negatif, akar, dan kuadrat dari notasi dengan menggunakan nilai yang sama di kedua sisinya. Contohnya, x kuadrat sama dengan 40x dikurangi 4x kuadrat. Disederhanakan menjadi 5x kuadrat sama dengan 40x.
Al-muqabalah adalah proses memberikan kuantitas dari tipe yang sama ke sisi notasinya. Contohnya, x kuadrat plus 14 sama dengan x plus 5. Disederhanakan ke x kuadrat plus 9 sama dengan x. Beberapa pengarang telah menerbitkan tulisan dengan nama kitab Al-Ghabar wa Muqabalah, termasuk Abu Hanifah Al-Dinawari, Abu Kamil, Abu Muhammad Al-Adli, Abu Yusuf Al-Misisi, Ibnu Turk, Sin bin Ali, Sal bin Bis, dan Sarafaddin Al-Tusi. Buku lain dari Al-Khawarizmi adalah tentang aritmatika yang bertahan dalam bahasa Latin, tapi hilang dari bahasa Arab yang aslinya. Translasi dilakukan pada abad ke-12 oleh Adelard of Bath, yang juga menerjemahkan tabel astronomi pada tahun 1126. Pada manuskrip Latin biasanya tak bernama, tetapi umumnya dimulai dengan kata digit algoritmi, seperti kata Al-Khawarizmi, atau algoritmi de nombre Indorun. Al-Khawarizmi pada angka kesenian Hindu. Sebuah nama baru diberikan pada hasil kerjanya oleh Baldassare Bonzopagni pada tahun 1857. Kitab aslinya mungkin bernama Kitab Al-Jama' wal Tafriq bi Hisab Al-Hin, yang bernama Buku Penjumlahan dan Pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Buku yang ketiga, Rekonstruksi Planetarium. Buku ketiganya yang dikenal adalah Kitab Surat Al-Ard. Dalam bahasa Arab, buku pemandangan dunia atau kenampakan bumi diterjemahkan oleh Geografi. Yang selesai pada tahun 833 adalah revisi dan penyempurnaan Geografis Ptolemeus, terdiri dari daftar 2402 koordinat dari kota-kota dan tempat geografis lainnya mengikuti perkembangan umum. Hanya ada satu kopi dari kitab Surat Al-Ard yang tersimpan di perpustakaan Universitas Strasbourg. Terjemahan Latinnya tersimpan di Biblioteca Nacional de España di Madrid. Judul lengkap bukunya adalah Buku Pendekatan tentang Dunia, dengan kota-kota, gunung, laut, semua pulau, dan sungai, ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi berdasarkan pengalaman geografis yang ditulis oleh Ptolemeus dan Claudius. Buku ini dimulai dengan daftar bujur dan lintang, termasuk zona cuaca, yang menulis pengaruh lintang dan bujur terhadap cuaca oleh Paul Gales. Dikatakan bahwa ini sangat bermanfaat untuk menentukan posisi kita dalam kondisi yang buruk untuk membuat pendekatan praktis, baik dalam salinan Arab maupun Latin. Tak ada yang tertinggal dari buku ini. Oleh karena itu, Hubert Downick merekonstruksi kembali peta tersebut dari daftar koordinat. Ia berusaha mencari pendekatan yang mirip dengan peta tersebut. Buku keempat, Astronomi. Buku Zich al-Sinhin adalah karya yang terdiri dari 37 simbol pada kalkulasi kalender astronomi dan 116 tabel dengan kalendarial, astronomial, dan data astrologial sebaik data yang diakui sekarang. Versi aslinya dalam bahasa Arab atau ditulis 820 hilang, tapi versi lain oleh astronomer Spanyol Maslam Al-Majrid tetap bertahan dalam bahasa Latin, yang diterjemahkan oleh Adelard of Bath. 4 manuskrip lainnya dalam bahasa Latin tetap ada Bibliotheque Publique de Bibliothèque Mazarin, The Biblioteca Nasional, dan The Bodleian Library. Buku kelima, Kalender Yahudi. Al-Khawarizmi juga menulis tentang penanggalan Yahudi, yang menerangkan 9 tahun siklus interkalasi, hukum yang mengatur pada hari apa dari suatu minggu bulan Tisri dimulai.
memperhitungkan interval antara era Yahudi atau penciptaan Adam dan era Seleucid, dan memberikan hukum tentang bujur matahari dan bulan menggunakan kalender Yahudi, sama dengan yang ditemukan oleh Al-Biruni dan Maimonides. Ibnu Sina. Ibnu Sina mempunyai nama lengkap Abu Al-Ali Husain Ibnu Abdullah Ibnu Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina, atau di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Ia dilahirkan pada bulan Safar di desa Afsana pada tahun 370 sampai 428 Hijriah atau 980 sampai 1037 Masehi. Sebuah desa dekat dengan Bukhara atau kini termasuk wilayah Uzbekistan pada masa sebuah dinasti Persia di Asia Tengah. Ibunya yang bernama Setareh yang berasal dari Bukhara, ayahnya bernama Abdullah. Ia adalah seorang sarjana yang dihormati berasal dari Baklan atau kini menjadi wilayah Afghanistan, yaitu sebuah kota penting di masa pemerintahan dinasti Samaniyah. Abdullah sangat berhati-hati dalam mendidik anaknya Ibnu Sina di Bukhara. Sejak kecil, Ibnu Sina memang menunjukkan daya intelektualitas tinggi serta ingatan yang kuat, maka bukan hal yang mengherankan jika ia mampu menyerap ilmu dengan lebih baik dibanding teman-teman sebayanya. Bahkan di usia muda, ia telah mampu menyerap ilmu para gurunya. Dalam hal ini, guru-guru Ibnu Sina berasal dari berbagai kalangan. Sebagai contoh, ia belajar aritmatika dari seorang pedagang sayuran asal India di pasar. Hampir semua orang yang berpengetahuan luas didekati oleh Ibnu Sina dan ia belajar dari mereka. Disinilah ia belajar Bukhara kepada gurunya yang bernama Abu Abdullah An-Nakili. Ia belajar banyak ilmu, mulai ekonomi dan lain-lain. Sejak usia muda, Ibnu Sina telah menguasai disiplin ilmu tersebut. Bahkan saat usia 10 tahun, Ibnu Sina telah hafal Al-Quran. Pribadi Ibnu Sina sangat unik. Saat masih remaja, ia membaca buku metafisika yang ditulis oleh Aristoteles. Hanya saja, ia mengalami kesulitan untuk memahaminya, meskipun telah membacanya sebanyak 40 kali dan sudah menghafalnya. Akhirnya, ia menemukan buku Al-Farabi yang mengulas tulisan metafisika Aristoteles. Ia membelinya di sebuah kios kecil. Ibnu Sina mulai mempelajari ilmu kedokteran pada usia 16 tahun. Tidak hanya belajar teori, ia juga mempraktikannya. Lalu Ibnu Sina pergi ke desa-desa untuk mengobati orang miskin dan tidak mampu, serta menjadi guru bagi anak-anak mereka. Dari pengalaman itulah, ia banyak menemukan metode dan obat-obatan baru. Ia memperoleh status penuh sebagai dokter yang berkualitas di usia 18 tahun. Di usia yang masih sangat muda tersebut, ia semakin bersemangat mempelajari berbagai bidang ilmu. Karya-karya Ibnu Sina. Yang pertama, Asy-Syifa. Buku ini adalah buku filsafat yang terpenting dan terbesar dari Ibnu Sina, dan terdiri dari 4 bagian, yaitu logika, fisika, matematika, dan filsafat atau ketuhanan. Buku tersebut mempunyai beberapa naskah yang terbesar di berbagai-bagai perpustakaan di barat dan timur. Bagian ketuhanan dan fisika pernah dicetak dengan cetakan batu di Teheran. Pada tahun 1956 Masehi, Lembaga Keilmuan Cekoslovakia di Praha menerbitkan pasal ke-6 dari bagian fisika yang khusus menangani ilmu jiwa, dengan terjemahannya ke dalam bahasa Prancis. Di bawah asuhan Jean Picage, bagian logika diterbitkan di Kairo pada tahun 1954 Masehi dengan nama Burhan, di bawah asuhan Dr. Abdurrahman Badawi. Yang kedua, An-Najat. Buku ini merupakan ringkasan buku Asy-Syifa
dan pernah diterbitkan bersama-sama dengan buku Al-Qanon dalam ilmu kedokteran pada tahun 1593 Masehi di Roma dan pada tahun 1331 Masehi di Mesir. Yang ketiga, Al-Isyarat wa Tanbi'at. Buku ini adalah buku terakhir dan yang paling baik dan pernah diterbitkan di Leiden pada tahun 1892 Masehi dan sebagiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Kemudian diterbitkan di Kairo lagi pada tahun 1947 di bawah asuhan Dr. Sulaiman Dumi. Yang keempat, Al-Hikmat Al-Masyriqiyah. Buku ini banyak dibicarakan orang karena memuat bagian logika. Ada yang mengatakan bahwa isi buku tersebut mengenai tasawuf, tetapi menurut Charles Nalino, berisi filsafat timur sebagian imbangan dari filsafat barat. Yang kelima, Al-Qanon atau Canon of Medicine. Menurut penyebutan orang-orang barat, buku ini pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan pernah menjadi buku standar Universitas Eropa sampai akhir abad 17 Masehi. Buku tersebut pernah diterbitkan di Roma tahun 1593 Masehi dan di India tahun 1323 Hijriah. Risalah-risalah lain yang banyak jumlahnya dalam lapangan filsafat, etika, logika, dan psikologi. Yang keenam, Kitab Fi Aqsami Al-Ulumi Al-Aqliyah. Sebuah karya kitab dalam bidang ilmu fisika. Buku ini ditulis dalam bahasa Arab dan masih tersimpan dalam berbagai perpustakaan di Istanbul. Penerbitannya pertama kali dilakukan di Kairo pada tahun 1910 Masehi, sedangkan terjemahannya dalam bahasa Yahudi dan Latin masih terdapat hingga sekarang. Yang ketujuh, Kitab Lisanu Al-A'rab. Kitab ini merupakan hasil karyanya dalam bidang sastra Arab. Kitab ini berjumlah mencapai 10 jilid. Menurut suatu informasi menjelaskan bahwa buku ini Ibnu Sina susun sebagai jawaban terhadap tantangan dari seorang pujangga sastra bernama Abu Mansur Al-Ubai di hadapan Amir A'la ad-Daulah di Isfahan. Yang kedelapan, The Conglutination Legibum. Kitab ini ditulis dalam bahasa Latin yang membahas tentang masalah penciptaan alam. Di antaranya tentang asal nama gunung. Menurutnya, kemungkinan gunung tercipta karena dua sebab. Pertama, menggelembungnya kulit luar bumi lantaran goncangan hebat gempa, dan kedua, karena proses air yang mencari jalan untuk mengalir. Proses itu mengakibatkan munculnya lembah-lembah bersama dan melahirkan penggelembungan pada permukaan bumi. Selain karya filsafatnya tersebut, Ibnu Sina meninggalkan sejumlah isai dan syair. Beberapa isainya yang terkenal adalah yang pertama, Hayy Ibn Yaqzan, yang kedua, Risalah At-Thair, yang ketiga, Risalah fi Syir Al-Qadar, yang keempat, Risalah fi Al-Ishq, yang kelima, Tahsil As-Sa'adah. Beberapa karya puisinya yaitu, yang pertama, Al-Urduzah fi At-Tib, yang kedua, Al-Qasidah Al-Musdawiyah, yang ketiga, Al-Qasidah Al-A'iniyah. Baik, selesai sudah penyampaian materi mengenai dua ilmuwan dalam bidang teknik dan sains. Dari pembahasan kedua ilmuwan tersebut bisa kita simpulkan bahwa berkat penemuan mereka, kita bisa menemukan kemudahan di berbagai aspek kehidupan. Dari sini kita sebagai mahasiswa diharapkan bisa meneruskan dan membuat banyak kreasi serta inovasi agar kita dapat menciptakan masa depan yang lebih maju dan lebih baik. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.